Perkenalkan, aku Maharani Tansari dengan NIM V1321042. Di sini aku akan memberikan tutorial mengenai rumus dari Microsoft Excel dalam penyelesaian beberapa studi kasus mengenai marketing analytics. Yang pertama itu mengenai studi kasus Pareto, di mana kita akan menghitung mengenai pendapatan dan laporan dari penjualan. Yang pertama itu menghitung mengenai presentasi penjualan pada setiap toko dengan cara klik bagian data, lalu insert, pilih pivot chart, lalu OK, dan kita masukkan store pada row atau axis categories, lalu penjualan pada values product. Nah, pada values pada price, kita klik pada sum of price, pilih value field setting, lalu pilih show values as, pilih price tag of column total, lalu OK. Nah, kita ganti nama ini dengan klik 2 kali, lalu ganti nama menjadi Edge Store. Lalu kita kembali ke data. Nah, sekarang kita akan mengetahui pendapatan di setiap bulannya dengan cara klik data, lalu insert, pilih pivot chart, OK, terus masukkan months pada row atau axis categories, lalu price pada value zone, pada values price kita masukkan 2 kali. Yang pertama kita ubah menjadi percentage of column, klik pada sum of price pertama, lalu pilih value field setting, pencet bagian show values as, lalu pilih kolom total, OK. Nah, untuk sum of price bagian pertama kita ganti menjadi percentage of sales by month. Lalu untuk sum of price 2 kita ganti total revenue. Untuk total revenue formatnya kita ubah menjadi counting atau currency dengan format dolar. Nah, ini udah ketemu.
Selanjutnya itu ini kita ubah dulu menjadi each month atau by month. Lalu kita kembali ke data lagi, dan sekarang kita akan mencari atau menghitung mengenai pendapatan di setiap produk, sama dengan klik data, lalu insert, pilih pivot chart, lalu oke, dan masukkan produk pada row atau axis, lalu price, lalu kita ganti sum of price, ganti nama menjadi revenue, dan kita ubah formatnya menjadi currency dengan format dolar. Nah, ini udah ketemu hasilnya. Lalu ini kita ubah nama menjadi each product. Oke. Lalu kita kembali ke data lagi, lalu insert, dan kita akan mencari menggunakan prinsip Pareto 80-20 dengan cara insert, pivot chart, lalu oke. Pilih produk, ditempatkan kepada row atau axis, kategori, lalu price. Kita ubah menjadi currency. Kita ubah nama menjadi revenue pada sum of price. Lalu kita klik bagian salah satu data di sheet ini, klik kanan, kita pilih ini, tanda panah pada row labels, klik, lalu value filter, pilih top 10, lalu pada bagian 10 ini diganti nama menjadi 80, dan items diganti persen. Oke. Nah, kita ketemu revenue dengan menggunakan prinsip Pareto. Nah, kita ubah nama menjadi Pareto. Lalu kembali ke data, kita akan membuat laporan dari data ini dengan cara klik data, lalu insert, pivot chart, oke. Lalu masukkan mount pada axis categories atau rows, lalu store pada kolom atau legend series, lalu price pada values, dan product pada filters. Ini kita jadi ini, lalu kita ke insert,
lalu pilih slicer, pilih produk, dan oke. Nah, kita akan muncul data atau laporan dari setiap produk yang kita miliki dari setiap toko, dan kita akan mengubah pengaturannya. Klik pada bagian ini, multi select, lalu options, dan kita ubah columns-nya menjadi 3 atau bebas, sesuai dengan keinginan. Kita akan mengubah menjadi 4 columns, dan kita bisa memilih beberapa laporan yang kita inginkan dari setiap toko dengan klik bagian yang ingin diketahui laporannya. Nah, dan itu beberapa cara untuk menyelesaikan studi kasus dari Pareto. Selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus dari penjualan makanan, yaitu dengan mencari yang pertama kita mencari efek dari sebuah penjualan makanan per hari dalam seminggu itu menggunakan pivot chart dengan cara kita klik sembarang tempat pada selnya, lalu pilih insert, pilih pivot chart. Nah, ini langsung di OK. Terus bagian day week dimasukkan ke dalam axis atau row. Lalu untuk bagian produk dari penjualan makanan dimasukkan ke dalam values. Nah, udah seperti ini hasilnya. Lalu bagian ini diubah menjadi average atau rata-rata dengan cara klik salah satu, lalu pilih value field settings, pilih average, lalu OK, pilih value field setting, lalu average, lalu OK, dan sampai semuanya menjadi average, diubah menjadi average. Lalu untuk ini, nah semuanya udah diubah. Lalu chartnya kita ubah menjadi line dengan cara klik simbol ini, atau kita bisa ke desain, pilih change chart type, pilih line ini, lalu di OK. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Lalu kita ganti nama pada sheet 2 menjadi day week. Dengan cara
klik kanan, lalu rename, dan enter. Selanjutnya kita akan menganalisis produk makanan musiman dalam setahun, dibagi menjadi beberapa bulan. Tuh caranya sama kayak tadi, klik sembarang tempat di sel sheet-nya, lalu pilih insert, pilih pivot chart, lalu OK, dan sekarang kita masukkan ke bagian date ke dalam row atau axis, lalu produk di bagian values, lalu ubah values menjadi average dengan klik, lalu values field setting, pilih average, OK, dan sampai semuanya menjadi average. Nah, udah semuanya. Lalu kita ubah chartnya menjadi line dengan cara pilih desain, klik change chart type, pilih line, lalu OK. Nah, untuk mengetahui tahun menjadi bulan, kita bisa klik, lalu group, klik kanan, ini klik kanan, lalu group, pilih months, dan OK. Nah, hasilnya akan ketemu dari musiman dari beberapa bulan dalam penjualan makanan. Nah, kita ganti menjadi sheet-nya menjadi nama musiman atau bebas. Nah, selanjutnya kita akan mencari mengenai analisis efek dari penjualan, analisis dari promosi penjualan dengan cara pilih kembali ke sheet data, lalu pilih ini insert, pilih pivot chart, pilih OK, lalu bagian promotion dimasukkan ke axis atau row, lalu bagian produk dimasukkan ke dalam values, nah hasilnya akan ketemu. Nah, kita ubah dulu sum menjadi average, klik bagian produk, lalu pilih value field setting,
pilih average, oke. Nah, hasilnya akan ketemu seperti ini, dan kita ubah dulu chartnya menjadi lines. Klik chart, pilih design, klik change chart type, lalu pilih line, dan oke. Kita ganti nama pada hasilnya menjadi promotion. Nah, ini udah ketemu untuk penyelesaian studi kasus dari penjualan makanan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan studi kasus dari kuis 2. Yang pertama yaitu combination, dengan cara kita blok data, lalu insert, pilih chart line, pencet pada salah satu line, lalu klik kanan, pilih change series chart type. Pada series nama aktual kita ubah menjadi chart bar, lalu oke. Dan kita juga bisa membuat chart kolom dan chart dan line chart dengan cara sama seperti tadi. Kita blok data, lalu insert, pilih line, klik salah satu line, klik kanan, change series chart type. Pada bagian series nama aktual kita ubah menjadi kolom, lalu oke. Nah, ini ada Nah, selanjutnya kita ke secondary axis. Kita blok data, lalu insert, pilih line, chart line, lalu klik revenue yang merah, lalu ke format data series. Kita akan diberi pilihan primary axis atau secondary axis. Kita pilih ke secondary axis. Nah, lalu kita klik lagi pada chart lainnya, klik kanan, pilih change series type. Pada series name units kita ubah menjadi chart bar, lalu oke. Dan kita akan membuat chart lagi. Kita blok data, lalu insert, pilih chart line, kita klik chart line-nya, lalu klik kanan, format data series, pilih secondary axis, lalu klik kanan lagi, pilih change series chart type, dan series name, pada series name kita ubah menjadi chart column, lalu oke.
Nah, ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai studi kasus, yaitu Basic Excel 3, itu mencari tahun bergabung ke Bank JPA, mencari urutan prioritas, dan jumlah tabungan sampai saat ini. Eh, kita ke sheet data tambahan. Pada tabel tahun bergabung ke Bank JPA, kita beri nama dahulu, yaitu kita blok kode nasabah sampai tahun 2016, lalu diganti nama menjadi tahun, lalu enter. Selanjutnya itu untuk warna atau tahun bergabung, kita blok, lalu beri nama tabel 4. Tabel 4, enter. Selanjutnya yaitu untuk tahun dan jumlah tabungan, kita blok, lalu beri nama tabel 3, enter. Untuk tabel urutan prioritas, kita kasih nama prioritas, enter. Nah, kita selanjutnya itu kembali ke sheet studi kasus. Kita pertama mencari mengenai tahun bergabung ke Bank JPA menggunakan rumus lookup, yaitu lookup, lalu pilih right, kita pilih kode nasabah, yaitu di C6, koma, 1, urutan ke 1, tutup, lalu koma, pilih tabel yang tabel tahun bergabung ke JPA yang tadi sudah diberi nama tahun. Ini tinggal diklik 2 kali, lalu koma, posisi yang dipilih yaitu urutan kedua, dimulai dari urutan kedua, maka di sini kita tulis angka 2, 0, dan tutup kurung, enter. Nah, kita sudah temu untuk hasil dari tahun bergabung ke Bank JBA. Untuk mengetahui hasil di bawahnya, kita tinggal klik 2 kali di pas bentuk persegi kecil ini, tinggal klik 2 kali. Nah, dan hasilnya akan ketemu sampai hasil di bawahnya. Selanjutnya itu untuk mengetahui urutan prioritas, kita menggunakan match sama dengan match
uh, match urutan prioritas kan berdasarkan tahun. Berarti kita pilih pada tahun bergabung C6, pilih mengenai tabel tadi yang sudah diberi nama. Kita pilih yang prioritas, tabel prioritas. Tinggal klik, 0, exact match, pilih, lalu tutup kurung, enter. Nah, untuk mengetahui di bawahnya, kita bisa mengklik 2 kali pada simbol persegi kecil yang ada di pojok ini. Nah, sedangkan untuk mengetahui jumlah tabungan sampai saat ini, kita menggunakan rumus lookup sama dengan lookup. Terus kita pilih tahun bergabung, kita pilih yang tabel 3, yang ini. Cari tabel 3, lalu match, masukkan rumus match, terus klik pada warna buku tabungan, lalu pilih tabel 4 ini, exact match, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini udah ketemu untuk hasilnya. Kita akan ubah menjadi rupiah, itu kita blok, tinggal pilih pada bagian ini, more accounting format, cari yang rupiah Indonesian, klik OK. Nah, sudah berubah hasilnya menjadi rupiah. Selanjutnya yaitu basic keempat, cara untuk mengetahui total, rata-rata, lalu biaya terendah, biaya tertinggi, dan lainnya ini dengan cara yang pertama kita mencari total biaya kredit dengan rumus sama dengan sum, lalu blok bagian biaya kredit, tutup kurung, enter. Soal kedua yaitu rata-rata total peminjaman, rumusnya sama dengan average terus blok bagian total peminjaman, tutup kurung, lalu enter. Soal nomor 3 yaitu biaya
cara untuk mengetahui biaya kredit terendah yaitu menggunakan rumus min sama dengan min blok bagian biaya kredit tutup kurung lalu enter, dan untuk biaya kredit tertinggi menggunakan rumus max blok bagian biaya kredit tutup kurung lalu enter, dan untuk mengetahui jumlah nasabah laki-laki kita menggunakan rumus CONIF lalu blok bagian jenis kelamin koma pilih salah satu kolom laki-laki salah satu, langsung tutup kurung enter, dan untuk mengetahui nasabah dengan tempat lahir di Jakarta sama kita menggunakan rumus CONIF lalu blok bagian tempat lahir koma pilih Jakarta tutup kurung enter, dan untuk selanjutnya yaitu menggunakan rumus CONIF untuk mengetahui jumlah nasabah perempuan yang lahir di Sulawesi itu sama dengan CONIF ada S-nya yang CONIF pakai S, lalu blok bagian jenis kelamin koma pilih perempuan koma lalu blok bagian tempat lahir koma lalu pilih yang Sulawesi tutup kurung enter. Untuk soal yang nomor 8 yaitu mengetahui total peminjaman nasabah dari perempuan menggunakan rumus SUMIF lalu blok bagian jenis kelamin koma pilih perempuan koma lalu blok bagian total peminjaman tutup kurung enter, dan untuk soal nomor 9 yaitu total peminjaman nasabah laki-laki dengan usia 27 tahun menggunakan rumus yang sama yaitu SUMIF tapi yang ada S-nya SUMIF, lalu kita blok bagian total peminjaman koma lalu kita blok bagian jenis kelamin koma pilih yang laki-laki lalu koma blok bagian usia
koma, pilih yang usia 27. Pilih usia 27, lalu tutup kurung, enter. Dan untuk mengetahui rata-rata biaya kredit dengan tenor 9 bulan, menggunakan rumus average if, lalu blok bagian tenor kredit, koma, pilih 9 bulan, lalu koma, blok bagian sebentar, ini tadi tenor kredit, koma, pilih yang 9 bulan, koma, lalu blok bagian biaya kredit, dan tutup kurung, lalu enter.